Untuk penggunaan kurikulum di sekolah saya di SMK Sriwijaya 3 Lumbir, itu untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 13. Tapi untuk kelas 10 dan 11-nya sudah memakai kurikulum Merdeka. Baik, saat ini sekolah kami berfokus pada kurikulum merdeka yang memiliki kelebihan tentunya kurikulum merdeka itu fokus pada materi yang esensial terhadap pengembangan kompetensi peserta didik. Dengan demikian, dengan kurikulum merdeka saja sudah benar-benar menyesuaikan kebutuhan peserta didik dengan segala keunikannya, seperti itu. Kurikulum baru di sini ialah kurikulum merdeka, diharapkan dapat mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan masa depan dengan baik melalui pendekatan yang lebih kontekstual, berorientasi pada keterampilan, dan memperhatikan perkembangan teknologi dan globalisasi. Keunggulannya sendiri termasuk lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas dan kolaborasi, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum baru juga lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam daripada sekedar menghafal fakta. Sejauh ini pelaksanaan kurikulum baik Kurtilas maupun kurikulum Merdeka di sekolah saya sudah berjalan dengan efektif. Bulan yang ketiga yaitu bahwa kurikulum merdeka itu dikatakan lebih relevan dan interaktif. Relevannya di mana bahwa dalam salah satu kegiatan di kurikulum merdeka itu kita mengenal ada istilah P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lebih luas secara aktif mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik itu tersendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi temanya dikembalikan kepada uh, tema yang ditetapkan pada saat itu, misalnya tema Bhinneka Tunggal Ika, maka muncullah karya-karya siswa terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, baik itu karya dalam bentuk tampilan budaya, kemudian karya dalam bentuk sajian makanan, seperti itu. Sehingga dengan kegiatan P5 itu siswa itu tidak sekedar tahu bagaimana ragam budaya yang ada di Indonesia, tapi mampu menampilkan keragaman itu sendiri. Dengan sendirinya akan muncul karakter siswa di situ. Siswa dilatih untuk aktif, kemudian kreatif, kemudian mampu bekerja sama, mampu memahami perbedaan dengan menampilkan karya yang beragam seperti itu. Menurut saya pribadi, pembinaan yang paling cocok untuk di sekolah saat ini adalah bagaimana cara untuk saling menghargai antar sesama. Karena apa? Sejauh saya memandang, saat ini masih banyak sekali siswa yang minim akan attitude yang baik, baik itu terhadap guru ataupun sesama teman. Seperti misalnya pada saat pembelajaran. Saat ini siswa sudah diperbolehkan untuk membawa alat elektronik ke sekolah. Dan ketika pembelajaran berlangsung, terkadang masih banyak siswa yang lebih asik sendiri tanpa menghargai dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Dalam hal ini, karakter siswa dalam hal tata krama masih kurang menurut saya. Maka dari itu, pembinaan karakter yang paling cocok adalah dalam hal membenahi tata krama siswa sebagai makhluk sosial yang harus bisa untuk saling menghargai satu sama lain, baik itu antar teman maupun dengan guru. Menurut saya kebijakan pendidikan inklusif itu memang ada baiknya diterapkan di semua sekolah karena semua semua anak di Indonesia itu kan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai dengan usianya. Kaitannya dengan potensi untuk meningkatkan penggunaan teknologi, fokus pada potensi peningkatan teknologi. Alhamdulillah di sekolah kami sudah melaksanakan beberapa pelatihan. Terakhir kemarin
ada pelatihan dari pengawas dari cabang dinas 10 kaitan bagaimana menggunakan teknologi buatan dalam menunjang pembelajaran seperti itu. Kami juga dipraktekkan beberapa penggunaan teknologi buatan tersebut sebagai penunjang pembelajaran atau layan BK yang Untuk akan kami pertanyaan lakukan pertama seperti teh, itu. untuk di sekolah MTS Riyadul Ma'arif itu masih menggunakan kurikulum 13 atau sudah memasuki pada kurikulum merdeka gitu? Nah, untuk saat ini, untuk pelajaran 2023-2024, MTS Riyadul Ma'arif masih menggunakan kurikulum 13, dan insya Allah tahun depan, tahun pelajaran 2024-2025, kita sudah mulai masuk kelas 7, yaitu kurikulum merdeka. Baik. Apakah sekolah memiliki rencana untuk mengadopsi kurikulum baru yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman konsep di tingkat MTS atau SMP? Ya, kurikulum yang tahun depan, yaitu kurikulum merdeka yang akan diterapkan di kelas 7, setidaknya itu nanti akan mengakomodasi kemampuan siswa, ya terutama dalam keterampilan, mengeksplor keterampilan anak, kemudian juga karakter. Itu di sana ada program P35 dan P2R. Apa keunggulannya dibandingkan dengan kurikulum yang sudah ada sekarang, Ibu? Itu tadi ya, jadi kalau kurikulum kurikulum merdeka di sini sebenarnya di kurikulum 13 juga penekanan karakter sudah ada ya, tapi di kurikulum merdeka lebih tertuju lagi dengan adanya program P5 dan P2R ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil penguatan pelajaran rahmatan lil alamin. Jadi untuk Kemenagri itu ditambah antara bukan hanya P5 juga PP2RA gitu ya. Nah, itu. Jadi di sana diharapkan penekanan terhadap karakter siswa itu terlihat gitu nanti dalam baik keterampilan maupun sikap. Lalu apakah pelaksanaan kurikulum 13 yang sudah berjalan sekarang itu efektif atau tidak? Lalu apakah ada aspek dari kurikulum yang perlu diperbaharui atau disesuaikan berdasarkan pengalaman Ibu dalam mengajar? Ya, 2013 sampai sekarang masih efektif ya. Nah, itu kenapa? Karena pada dasarnya kurikulum 13 itu mengeksploit tentang kemampuan siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap juga ya. Kemudian penilaian juga sekarang tuh harus di tingkat level 1, 2, 3. Kemudian untuk pemasukan terhadap kurikulum 13 mungkin di sini dengan adanya kurmer jadi keterampilan siswa harus diwujudkan dalam satu bentuk proyek ya, sehingga betul-betul keterampilan siswa itu tereksplor, terprogram, kemudian terevaluasi. Akhirnya nanti misalnya di satu waktu dipamerkan. Nah, itu dalam kurikulum merdeka. Nah, kalau di kurikulum 13 tidak sampai ke misalnya pameran ya, sampai ke keterampilan siswa atau proyek siswa itu sampai kepada pameran gitu, cuma hanya sampai ke pembuatan proyek saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah memiliki program pembinaan karakter untuk siswa-siswi di MTS? Jika ada, apa saja nilai atau keterampilan yang dapat ditekankan dalam program tersebut? Ya, di sini untuk program pembentukan karakter salah satunya sesuai dengan visi MTS Riyadul Ma'arif, yaitu terciptanya pelajar atau siswa yang berprestasi ya, akademik, kemudian juga mandiri dan berwawasan lingkungan. Kami menanggapi sebagai orang tua itu hasil penelitian rapor dari SMP semenjak kelas 1 sampai kelas 3 itu menanggapi ya sangat memuaskan gitu, walaupun tidak begitu sempurna dalam kepuasan itu. Untuk lebih jelasnya ya, anak kami itu
alhamdulillah gitu. Jadi sedikit ada peningkatan dari waktu sebelumnya, apalagi semenjak sebelumnya di SD ataupun sekolah dasar. Di SMP itu tanggapan-tanggapan menurut penilaian akhir yang dilihat dari nilai rapot itu ada peningkatan lah di SMP gitu. Terus tanggapan yang menyangkut kurikulum di SMA juga malah lebih alhamdulillah, itu menurut tanggapan saya terhadap kurikulum yang sudah dilewati oleh tahapan-tahapan anak saya gitu. Masalahnya semenjak SMP juga ada semacam sedikit peningkatan, dan alhamdulillah tanggapan untuk kurikulum di SMA itu malah lebih meningkat lagi. Masalahnya tanggapan untuk istilahnya lebih meningkatnya dilihat dari segi belajar sering membaca gitu, membaca buku terutama. Jadi setiap ada waktu senggang dia selalu belajar membaca dan membaca. Itulah menurut tanggapan saya sebagai atas nama wali murid terhadap kurikulum yang sudah dilaksanakan dan sudah dilalui semenjak di SMP dan di SMA. Begitulah kira-kira tanggapan sekilas dari saya sebagai wali murid mengenai kurikulum yang sudah dilewati ataupun yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dipantau menurut penghematan saya terhadap anak saya.